masih di Newscaster dan masih bersama saya Jules Taylor dan diiringi oleh BEM Brotherhood. Ini masih di kemeriahan Festival Kopi, Coklat, dan Teh Sinpasa. Ini tepatnya berada di Sumarekon Bekasi dan hari ini merupakan hari terakhir di mana festival ini sudah berlangsung sedari tanggal 20 sampai 29 Februari 2016. Dan untuk Anda para pecinta kopi bisa langsung datang kemari untuk mencicipi berbagai kopi yang asli dari Indonesia. Wow. Baik pemirsa, ini tadi kita sempat sudah berbicara bahwa ternyata kopi yang paling mahal itu adalah kopi luwak dari Indonesia. Nah mungkin pemirsa ada yang penasaran, seperti apa dan bagaimanakah cara produksi dari kopi luwak ini? Nah kami sudah punya informasinya untuk Anda. Ini adalah asal-usul kopi luwak hanya untuk Anda. Ya itu dia tadi bagaimana asal-usul kopi luwak sehingga menjadi kopi yang mendunia dan dikatakan kopi paling ekstrim dan kopi paling mahal sedunia. Dan saya sekarang pemirsa di belakang saya sudah ada beberapa tenan dan saya ingin langsung mewawancarai. Kebetulan di belakang saya ini ada dari kopi dengan nama yang cukup unik. Kalau kita bisa lihat ini kopinya adalah Papuas Coffee. Seperti apa sih Papuas Coffee? Yuk kita tanya kepada salah satu peraciknya ini. Baik, halo. Halo, selamat sore nih. Halo Mas, dengan siapa? Saya dengan Wito. Mas siapa? Wito. Mas Wito. Ini kan dari saya tadi lihat namanya Papuas Coffee. Ya, penasaran nih. Ini apa sih Papuas Coffee itu? Papuas Coffee nih kita jadi kopinya dari Papua, Arabica organik. Terus kita kerjasama sama petani Papua langsung. Jadi kita di sana bikin pengumpulan gitu, terus dijemur di sana, dikirim ke Jakarta. Kita di Bekasi disortir, terus di roasting di sini. Oke, so ini memang kopi jenis asli dari Papua ya? Asli dari Papua. Oke, tadi sempat dikatakan dari beberapa kopi yang ada di Indonesia, kenapa pilih Papua? Apa asli dari Papua, Masnya? Saya orang Jawa. Orang Jawa, Mas. Oke, kenapa? Kalau Papua itu kan karakteristiknya beda sendiri ya. Jadi semua kopi itu di Indonesia rata-rata enak. Jadi 6 dari 8 kopi terbaik di dunia itu adanya di Indonesia. Nah salah satunya kenapa saya pilih Papua karena saya suka sih karakteristiknya gitu. Dan ada pengen kopi Papua juga ikut mendunia gitu. Naik ya, jadi kalau kopi Papua kan selain organik dia ada rasa manis sedikit, ada rasa buah-buahan gitu. Tapi tergantung ngerosnya. Oke. Karena ada berbagai tekniknya untuk menghasilkan sebuah jenis kopi mau dibawa ke taste yang mana seperti itu ya. Dan kita bertanya tentang Papuas Coffee ini. Ini sudah berdiri berapa lama sebenarnya? Kalau kita dari 2007 akhir. Sebentar lagi 10 tahun. Jadi sebenarnya dulu saya masih kerja kan sambil kerja terus 2007 akhir itu saya belajar untuk sortir green bean. Sortir green bean terus 2010 baru belajar roasting. Saya belajar dari temen, dari internet, dari buku. Terus Otodidak ya belajar. Otodidak. Terus baru 2012 kita belajar bikin ini sih minuman jadi. Terus jadi catering coffee gitu. Oh berarti sekarang bisa dikatakan sudah punya brand sendiri ya Papuas Coffee ini ya. Dari tahun 2007 pemirsa ini cukup waktu yang cukup lah ya untuk malang melintang dunia perkopian nih.
mau tanya dulu dong sedikit dong, suka duka dan tantangannya menjalani bisnis di bidang perkopian, apalagi ini adalah kopi asli Indonesia yang kita tingkatkan ya tentunya ya. Itu kalau sedikit gitu. Terus apa namanya? Dulu nggak ada yang tahu nih kopi-kopi Indonesia tuh enak-enak sebenarnya gitu. Jadi tantangannya adalah kita edukasi masyarakat untuk kopi yang enak tuh seperti ini gitu. Jadi sebenarnya sayang banget kan kopi-kopi kita dari Aceh, Bali, Gayo, terus Gayo tuh Aceh Gayo ya. Aceh. Java, terus Flores, terus Toraja, Papua, itu kan enak-enak semua. Sayang aja gitu kalau misalnya kopi kita tuh diekspor terus balik lagi sebagai Iya. kopi impor terus kita yang beli lagi gitu. Kita yang beli padahal sebenarnya kopi-kopi kita juga, tapi harganya harga mereka gitu ya. Terus, oke. Ngomong-ngomong soal Papua ini sangat menarik sekali ya pemirsa ya, bahwa ternyata ada nilai tambah juga ya kalau Papua Coffee ini tentunya menyejahterakan seluruh masyarakat dan juga petani kopi yang ada di Papua tentunya. Iya betul. Jadi kita mencoba untuk apa namanya edukasi mereka juga cara ininya apa sortir yang benar, cara panen yang benar, terus ya sedikit-sedikit dia ada tambahan lah ya kan. Of course. Dan ini nih Soalnya itu dari Papua itu dari kebun ke tempat apa pengumpulan itu kira-kira jalannya 35 km. Bawanya 20 kilo sampai 30 kilo per orang maksimal. itu jauh banget ya dari perkebunannya sampai ke tempat. Ini nggak flat kan? Iya, maksudnya Ya, perbukitan. naik turun. perkebunan. Wow, tantangan yang tidak mudah dan akhirnya kita semua bisa menikmati secangkir kopi dan nanti saya juga akan menikmatinya Papua Kopi seperti apa sih. Oke, kita bertanya lebih dalam lagi nih soal Papua Kopi. Ada berapa varian sih dari Papua Kopi yang dihidangkan? Kalau varian kita base-nya semua pakai kopi Papua. Jadi semuanya Arabica Papua. Kalau variannya untuk minuman bisa dijadiin semua sih. Jadi kayak black coffee, ice black lemon coffee, terus cappuccino, latte, hazelnut latte, caramel latte, mochaccino, tiramisu latte, avocado latte. Oh, banyak. Oh, cukup banyak Masih ternyata. banyak sih, masih banyak. Oke. Dan dari pengalaman setelah bertahun-tahun menjalani Papua Coffee ini, yang mana yang menjadi menu favorit para penikmat kopi sebenarnya? Nah, kalau Di menu, antara yang paling ya. kalau menu favorit itu lucu sih. Jadi di beda tempat kita bazar atau kita jualan itu ada punya kesukaan masing-masing gitu. Jadi kan kita juga reguler di kantor pajak nih. Tiap hari Jumat. Nah, itu ada yang tiap hari mesennya caramel latte, tiap hari black coffee gitu. Kadang mereka nggak usah ngomong lagi udah Udah tahu ya? gitu doang gitu. Udah kasih kode, udah tahu nih Udah langganan. kode. nih. Oke, oh ya tadi ngomong-ngomong soal marketingnya ya. Bagaimana Mas Wito memarketkan Papua Coffee ini di Indonesia tepatnya atau di Jakarta dulu deh. Itu kemana? Arah marketnya kemana? Kalau kita memang awalnya kita supply biji mentah sama mateng. Kita juga jual di supermarket kan. Kita jual supermarket sama online sama sementara sih kita catering aja sih. Jadi dari kantor ke kantor, dari bazar ke bazar. Oke, dari bazar kantor ke kantor bikin booth gitu ya kayak hari ini juga. Yes. Oke, tapi kedepannya pingin nggak sih nanti punya brand sendiri, punya coffee shop sendiri yang established? Pasti. Oke. Pengen banget, pengen punya di sini sama insya Allah kalau misalnya emang dikasih jalan kita pengen punya counter di luar lah. Nah, amin. Gitu. Amin, mantap biar Jadi biar kopinya kopi Indonesia semua gitu. Nah, itu dia cakep tuh. Jadi sekaligus memperkenalkan bahwa ternyata emang kopi Indonesia nih pembuatnya pun asli Indonesia, itu emang enak-enak gitu ya. Bukan kopi Indonesia dibuat orang luar kita yang menikmati balik gitu ya. Oke, ngomong sekarang nih, kayaknya saya harus mencoba deh dan melihat kali ya dari Mas Wito kira-kira apa yang ingin dan paling mau dibuat deh yang bisa dibuat atau cara pembuatan dulu deh, cara pembuatan. Oke. Cara pembuatan biasanya seperti apa sih kalau bisa dijelasin nama alatnya, cara pembuatan, mekanismenya? Kalau ini kita kan dari mentah itu kita sortir terus kita roast ya kan. Di roast terus 3-4 hari itu setelah gasnya udah ini kita baru bisa pakai tuh. Oke. Bisa pakai. Jadi habis di roast ini
Ini biji yang sudah. Oh, ini sudah boleh digongseng dilihat? nih. Boleh dilihat? Oh, ini sudah. Mm. Nah, ini dia udah, nih. Udah digongseng. Oke. Wah, wanginya kecium banget ya wanginya ya. Mm-mm. Ini Ah, udah oke. digongseng. Nah, dari sini ini namanya mesin grinder. Oke. Ini untuk mengubah biji dari jadi bubuk gitu. Oh, I see. Itu kayak di drill ya, di Ditumbuk gitu, tumbuk ya. digiling. Digiling. Oke, Nah, oke. I see. nah, kalau udah jadi bubuk ini tergantung kita mau pakai alat apa. Mau jadi ini untuk apa namanya? Apa Kekasarannya, halus? Oke. halus, kasar, tergantung mau pakai alatnya espresso atau mau apa pour over, V60, apa segala macam. Oke. Jadi- Setelah jadi bubuk, Nah, langsung setelah jadi bubuk baru kita pakai di alatnya. Misalnya ini kalau saya settingan espresso nanti berarti masuk ke ini apa namanya? Ini namanya apa? Mesin espresso kan nanti ditamping sini. Oke. Terus masuk ke mesin sini. Jadinya espresso. Jadi diekstrak kopinya gitu. Oh, I see. Kalau selain pakai alat ini ada apa lagi? Selain mungkin membuat selain espresso, ada apa lagi? Ada V60, Vietnam drip, ada apa namanya French press. Oke, cukup banyak Ini ya sebenarnya kalau kita bisa kalau melihat. Nah, V60 kayak gini. ini perbedaannya akan jadi seperti apa nanti bubuk kopinya atau Nanti dari rasanya sih, rasa kopinya akan berbeda gitu. ini Tergantung lebih kita. cenderung kemana? Kalau ini lebih light, kita lebih kerasa apa namanya manisnya sama si fruitynya tuh bisa keluar gitu. Kalau espresso mesin sih biasanya untuk yang espresso base kayak si cappuccino, latte, hazelnut latte Oh, yang, gitu. yang biasa masyarakat yang- konsumsi seperti itu ya. yes. Mungkin ini adalah teknik-teknik Ini yang sendiri ya. yang manual ini. Yang manual, ya, teknik manualnya. Oh, Ini bisa dipakai di rumah sih. ada apa lagi? Ada si ini French Nah. press. French press ini mirip-mirip sih, mirip-mirip kayak si V60. Oke. Terus ada Vietnam drip. Oke, ini saya pernah coba ini. Ini Nih. kenceng banget ini. Iya. Gitu. Oke, ini benar-benar di drip ya. Ya di bawahnya drip ada nanti ada tangkirnya ya. mau panas mau dingin. Jadi kopinya masuk sini. Masuk sini di apa namanya? Kita padetin sebenarnya nanti kopi masuk sini dipadetin terus ditaruh di atas gelas, isi air panas, kita tunggu aja sampai 3 sampai 4 menit. Dia akan secara otomatis akan membuat tetes-tetesan dari ekstra kopi tersebut ya. Iya. Oke, tapi ngomong Vietnam drip jadi teringat kasus yang baru terjadi nih. Ya, Itu seperti itu tekniknya begini Iya, ya, iya. cara pembuatannya. Jadi sebenarnya Vietnam drip itu adalah cara pembuatan saja. cara Jenis pembuatannya kopinya aja. tetap dari Papua Coffee sendiri. Iya. Oke. Nanti kopinya kita pakai kopi kita sih itunya. Wow, oke. Nanti saya akan cobain nanti ya pemirsa, saya ingin cobain langsung. Saya mau terima kasih banyak dulu untuk Mas Wito. Thank you, sukses terus ya buat Oke, Papua Coffee terima ya. kasih banyak sama-sama. Sukses Ya, terus. ya. Ya, pemirsa tadi sudah membicarakan tentang Papua Coffee dan ternyata kopi kelas dunia juga ada dari Indonesia. Ada apa saja kopi tersebut? Ini dia liputannya untuk Anda. Bila Anda melintas dari Ambarawa menuju Magelang ataupun sebaliknya, jangan lupa singgah ke restoran Banaran 9. Di rumah makan milik PT Perkebunan 9, Anda bisa menikmati kopi asli Indonesia yang sudah terkenal di seluruh dunia. Kopi Banaran 9, itulah nama kopi yang dihasilkan dari Perkebunan Banaran milik PT Perkebunan 9. Kopi Banaran 9 merupakan brand kopi yang baru diperkenalkan ke pasar oleh BUMN Perkebunan itu sejak 2 tahun lalu. Sebelumnya PT Perkebunan 9 memasarkan kopi dari kebun Banaran tanpa merek atau kopi curah. Kopi curah tersebut menjadi minuman khas berbagai restoran terkenal di dalam maupun luar negeri. Untuk menikmati kopi tersebut, Anda harus singgah di restoran Banaran 9. Restoran itu dibuka di 3 lokasi, yakni Ambarawa, Surakarta, dan Banyumas. Selain menjadi tempat beristirahat dan rumah makan, Banaran 9 juga difungsikan sebagai ruang pamer batik dan produk makanan olahan PT Perkebunan 9 seperti kopi, teh, pisang, dan sirup. Inilah 2 produk kopi Banaran yang mendunia dengan berbagai nama.
Dan dari semua nama itu, sayangnya tidak ada yang menandakan dari Indonesia. Sadar produknya diakui pasar dunia, PT P9 sejak era Menteri BUMN Dahlan Iskan mulai serius memasarkan brand kopi Banaran. Kopi itu dipasarkan secara eksklusif di restoran Banaran 9 yang berada di Solo, Ambarawa, dan Banyumas. Bila Anda tertarik untuk mencicipi kopi asli Indonesia berkelas dunia, mampirlah ke restoran Banaran 9. Ya, itu dia tadi kopi kelas dunia dari Indonesia. Memang ternyata kopi Indonesia tersebut banyak sekali yang sudah mendunia, dan bahkan kita harus membudidayakan atau memperkenalkan lagi ternyata kopi Indonesia itu harus menjadi raja internasional sebenarnya. Wow. Dan saya akan memberikan banyak sekali informasi menarik lainnya masih dari festival kopi, coklat, dan juga teh di Sinpasa Sumarkon Bekasi. Dan kami harus kembali break lagi karena masih banyak informasi yang kami berikan. Tapi sebelum itu saya ingin langsung menikmati kopi dari Papos Coffee. Terima kasih. Saya ingin sambil menikmati dan nikmati pesan-pesan berikut ini. Masih bersama saya Jules Teller dan juga masih di Newscaster Live dari Festival Kopi, Coklat, dan Teh Sinpasa.